Tritunggal itu sejak zaman bapak-bapak gereja paling awal. Saya berikan contoh. Ini sama-sama dari Alkitab, kalau nafsirnya kan. Waktu Tuhan Yesus memberikan perintah baptis, apa yang dikatakan? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perhatikan sekarang. Kata nama di situ bentuknya tunggal. Tapi dalam satu nama itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya kalau di gereja timur, kalau di gereja Katolik kan cuma disebutkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau di gereja timur dipertegas Esteos, Allah yang esa. Jadi demi nama Bapa esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos isteos. Amin. Kalau dalam terjemahan bahasa Arab, Bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wakid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Kenapa Allah yang esa? Karena nama itu tunggal. Bukan demi nama-nama, tapi demi satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Clear. Muridnya Yohanes, namanya Polikarpus, Alkides Polikarpus. Polikarpus itu disuruh menyangkal Yesus. Kamu tahu kaisar itu bisa memberi hidup dan menentukan kematianmu. Bekerja samalah dengan saya Bapa. Kamu jangan menyusahkan saya. Apa sulitnya kamu sangkal Yesus? Kamu akan diberi hidup. Dia jawab apa? Ini sudah tua, umur 86 tahun. 86 tahun saya mengikuti dia. Dan tak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Dia pilih mati ketimbang dia menyangkal Yesus. Pada waktu dia dibakar di perapian itu, dia mengucapkan pujian kepada Allah Tritunggal. Untuk inilah ya Bapa surgawi. Hormat, kemuliaan, kebesaran bagimu bersama anakmu yang tunggal imam besar surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jadi orang berani mati karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Muncul lagi di abad 19 teori yang namanya Yesus Kristus itu ya Bapa itu. Itulah ajaran Yohanes. Yohanes ini dibangun karena tidak clear memahami Alkitab. Karena apa? Dua rumusan dijadikan satu. Kan rumusan satunya kan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satunya dalam nama Yesus Kristus. Keduanya ini konteksnya beda. Ketika dia makan esto onoma tu Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Dalam. Kenapa dalam? Karena dibaptis dalam nama. Ketika orang dimasukkan dalam air, itu artinya ke dalam nama Yesus. Sedangkan dalam nama Bapa dan Tuhan Roh Kudus itu iman yang dipahami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi berkat salibnya Yesus gitu loh. Ketika itu dikaitkan dengan baptisan esto onomato Yesus Kristus. Tapi ketika berkaitan dengan pengorbanan Yesus, kata yang dipakai bukan esto onoma, tapi epi tu onoma, di atas nama Yesus Kristus. Kenapa di atas nama? Semua ada dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul. Kenapa di atas nama? Di atas nama, di atas kuasa, di atas pengorbanan Yesus Kristus, kamu menjadi percaya. Di dalam Yesus Kristus, di dalam baptisan, orang diselamatkan karena apa? Karena Yesus Kristus.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus menjadi umat yang satu dari Allah yang kita sembah, yang adalah Bapa wujud Allah, Putra firman Allah, Roh Kudus rohnya Allah. Tidak perlu dipertentangkan. Tapi kemudian orang mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya Yesus itu ya salah. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu firmannya Bapa yang menjadi manusia. Jelas nama Yesus itu bukan nama Allah dalam keabadian. Itu nama kemanusiaannya ketika menjadi manusia. Anak yang dilahirkan itu akan disebut Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi dinamakan Yesus itu ketika firman jadi manusia. Kristus itu pengurapan. Sebagai Mesias itu. Makanya diurapi itu Masiah. Hamasiah yang diurapi. Tidak perlu dipertentangkan. Terus kedua, Yohanes itu mengaburkan antara kristologi dengan Tritunggal. Kristologi itu Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang satu dengan Tritunggal itu kealahannya. Kemanusiaannya yang enggak. Karena kemanusiaannya mati, kemudian disalib. Kemanusiaannya bisa lapar, kemanusiaannya bisa haus. Itu kan kemanusiaannya. Jadi kalau Bapa itu Yesus, berarti Bapa bisa mati. Padahal Allah tidak bisa mati. Ya kan? Yang disebut Allah Sang Bapa itu merujuk pada keilahian wujud ilahi. Makanya tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah Bapa tidak bisa digambar. Yang gambar Allah Bapa itu ajaran Mormon. Mana Allah Bapa bisa digambar? Alkitab mengatakan Allah itu tidak ada seorang pun yang melihat. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa Yesus bisa digambar? Karena sudah berinkarnasi menjadi manusia. Clear kan ajaran Alkitab itu? Makanya sebetulnya salah satu muncul bingar-bingar perdebatan itu karena kita tidak setia pada bapak-bapak gereja kita. Kalau belajar Alkitab jangan langsung Luther. Luther kan baru abad 16-15. Harus dari setelah Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Harus urut sampai zaman modern gitu loh. Kalau gitu, ya Bapak gereja kan bisa beda pendapat. Beda pendapat kan masih dekat dengan peristiwa. Daripada kamu percaya dengan teolog Jerman yang hidup 2000 tahun setelah peristiwa. Sulit Pak, paham. Gini kalau paham sulit, ya gini saya kasih contoh.